aplikasi real time seperti aplikasi-aplikasi yang chat real time, terus aplikasi yang dibutuhkan untuk real time data real time. Nah, lanjut. Ini Node.js itu kan tadi menggunakan Google JavaScript PH engine untuk menjalankan code-nya. Jadi Node.js itu sebenarnya kayak runtime-nya aja sih, bukan bahasa pemrogramannya. Untuk bahasa pemrograman itu pakai bahasa JavaScript. Terus PH itu adalah mesin JavaScript open source yang dikembangkan Google. Terus itu juga ditulis dalam bahasa C++ dan digunakan di Google browser Chrome biasanya. Node.js itu ditemukan oleh Ryan Dahl itu tahun 2009. Dan Node.js itu populer dalam pengembangan front end dan back end karena keduanya itu menggunakan bahasa JavaScript front end dan back end-nya. Ini dikutip dari nodejs.org. Sasaran Node.js itu menyediakan cara mudah untuk membuat program jaringan yang dapat diskalakan. Ada beberapa alasan kenapa kita harus menggunakan Node.js. Yang pertama itu Node.js itu open source, lintas platform, dia juga support di Linux, Mac OS, terus di Windows System, terus cepat. Node.js juga menang dalam streaming data, menang dalam database queries, terus dukungan aplikasi web real time. Node.js juga perangkatnya efektif dengan NPM atau Node Package Manager. Terus banyak lagi deh. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita pakai JavaScript itu untuk pemanggilan elemennya kan seperti ini, kayak para elemen sama dengan dokumen get element by ID. Nah, tapi untuk kalau misalnya di Node.js sendiri kita agak sedikit berbeda untuk pemanggilannya, nggak kayak JavaScript biasa. Karena dia kan gabungan antara JavaScript dan C++. Terus semua data yang ada dalam Node.js itu berjalan single thread atau mengalokasikan thread-nya hanya pada proses yang sedang berlangsung, sehingga kinerja program tersebut akan lebih ringan daripada program yang multi-thread. Program multi-thread itu biasanya kayak PHP terus dan server lainnya sih biasanya. Ya, untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan Node.js itu udah banyak banget sih sebenarnya. Kayak Netflix, terus PayPal, ya bisa dilihat sendiri nih, ada banyak banget dari perusahaan-perusahaan besar yang udah menggunakan Node.js. Ini ada beberapa perusahaan yang menggunakan Node.js juga dalam production apps-nya. Kayak PayPal. Terus itu kan PayPal pada tahun 2013 menggandeng seluruh platformnya yang awalnya Java menjadi Node.js. Terus tim PayPal menggunakan framework Express yang ada di Node.js dalam development tersebut. Disampaikan dalam engineer block-nya PayPal. Terus ada Netflix juga. Netflix itu juga gabungan antara Node.js, terus dia juga menggunakan JavaScript, Python, dan Cassandra dalam stack-nya. Terus ada juga untuk aplikasi Trello untuk manajemen project yang digemari developer. Itu beberapa perusahaan yang menggunakan Node.js dalam production apps-nya sih. Perkenalan untuk NPM. Nah, untuk di Node.js itu kan biasanya kayak ada NPM itu. Nah, NPM itu adalah Node Package Manager atau tools command line yang dapat menyalurkan interaksi pada platform online. Contohnya browser dan server. Kayak menginstal paket-paket dan modulnya Node.js. Kita juga bisa buat modulnya untuk pribadi atau untuk publik. Terus juga kalau misalkan kita ingin nyari modul-modul Node.js bisa dicari di
www.npmjs.com. Situ lengkap sih. Nah, di sini juga saya udah meringkas ada beberapa modul-modul bagus atau framework bagus yang biasa digunakan di Node.js itu. Kayak yang pertama itu Express, biasanya untuk membuat segala lebih sederhana, kayak sintaks-sintaks dan koneksi untuk database. Terus ada Jet, itu sistem untuk template HTML. Terus ada Socket.io, itu biasanya untuk aplikasi real time kayak chat real time dan lain-lainnya yang menggunakan data real time. Terus ada Nodemon untuk memantau Node.js dan mendorong perubahan secara otomatis. Ada CoffeeScript untuk pengembangan JavaScript yang lebih mudah. Terus ada Cell.js, itu sama aja sih, kemiripan kayak Express.js yang tadi udah dijelasin awal. Terus lanjut ada Rhapsody.js, itu framework yang MVC juga seperti Express dan Cell.js. Biasanya itu cocok banget buat digunain REST API di dalamnya, karena itu udah ada fitur-fitur lengkap untuk REST API-nya di dalamnya. Untuk ini langsung paling untuk penginstalan Node.js. Node.js itu bisa diinstal di nodejs.org, download. Bagi yang ingin menginstal bisa langsung ke menuju linknya di sini. Untuk instalasi kayak instalasi biasa, pertama kita download aja. Paling ini kalau ini menggunakan setup step-stepnya sih. Step-step untuk penggunaan setup instalasi seperti biasanya. Terus langsung next aja. Langsung next sampai wizardnya itu nanti selesai. Ini bisa di next lagi aja. Ya. Ya, terus habis itu instalasi, klik install. Nah, habis diinstal bisa dicek kalau misalnya ini biasanya udah terinstall Node.js sama npm-nya. Kalau misalnya itu bisa langsung dicek data instalasinya. Ini Node.js instalasinya berapa, sama npm itu versinya berapa, itu bisa dicek dengan script node. Kakak sih yang ngasih nomor, dia bisa soalnya ya. Terus untuk kalau dari sistem, kalau diberikan pakai input langsung itu urut, tapi kalau di input satu-satu bisa, jadi bisa juga ngacak juga gitu, bisa di input satu-satu juga gitu. Nggak tahu kah ini inputnya satu-satu atau langsung ya? Ya lanjut saja. Untuk testing server bisa langsung kita coba aja nih langsung. Karena saya belum terlalu hafal, jadinya nyontek dulu deh. Ini untuk jalanin lokal dari menjalankan server dari si Node.js.
Nah, di sini tuh 8.000 itu portnya, ntar manggilnya kita 8.000 atau berapa bebas ini di sini. Terus kalau misalnya udah langsung kasih confirm. Kita save aja ini. Formatnya WCS. Kalau udah punya scriptnya, kita langsung jalanin bisa. Salah. Oh, salah. Mohon maaf pada kesalahan. Kalau kemarin bisa. Yang sebelum ini. Kemarin udah coba bisa. Apaan? Kalau bisa. Ya, kemarin udah sempat dicoba sih Pak, bisa. Tapi ini ya intinya begitulah. Jadi kalau misalnya udah jalan, tinggal manggil localhost. Terus pakai .2 portnya aja. Ini kita coba jalanin yang lain aja. Saya udah sempat nyoba-nyoba juga untuk CRUD di Node.js. Kalau ini menggunakan Express. Kalau ini bisa nih. Kenapa jadi error semua? Oh iya.
Oh, jangan pakai nggak ya? Lupa nyalain sama. Ya karena ini masih pakai server Apache, jadi kita juga masih butuh server Apache sih. Nah ini untuk CRUD-nya dari si Node.js. Ya CRUD biasa sih, cuma ini dia menggunakan Node.js. Node.js itu kayak cepat aja sih untuk penginputan. Apa ini juga mungkin karena datanya masih dikit juga sih. Nah untuk scriptnya sendiri biasanya kalau untuk CRUD langsung ditaruh di index.js-nya kayak untuk query-query-nya, terus query insert, query semuanya, dan itu menjadi biasanya ke server utama, ke index yang .js. Terus ini juga kemarin saya sempat coba cari lagi, ada yang Node.js versi chat. Nilainya 3.000 ya. Di sini ada chat real time. Jadi sekali kita ngechat di Node.js ini pakai socket.io yang tadi itu, kita udah bisa gunain fitur chat real time. Langsung masuk ke database. Paling hanya itu sih yang bisa saya sampaikan untuk sharing session kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya yakin nggak ada lebihnya sih kayaknya. Kayaknya kebanyakan kurangnya. Ya, mohon dimaafkan dengan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya hari ini. Apa ada yang mau ditanyakan untuk Farhan dari teman-teman? Dari teman-teman ada yang tanya ya ini. Nggak ada sih Pak. Ini Sandi kali mau nanya. Enggak Pak, tadi saya nyimaknya suara Pak Najib aja kenceng banget.
Sandi kalau dengar suara cewek langsung cepet. Enggak, Pak. Lagi nyimak suara Pak Najib dari tadi. Perasaan saya diam dari masuk suaranya ternyata. Ingat ini. Aku tanya deh Farhan. Suara aku masuk gak? Masuk, Pak. Itu Node.js model programnya apa? Dia Model program kayak gimana tuh maksudnya, Pak? bisa dibikin kayak OOP gitu atau struktural gitu, object oriented atau struktural. Sama Pak lagi ada ngetok, Pak. Enggak kedengeran. Coba sebentar, Pak. Ya. Nah, udah nggak ada ngetok nih. Oke. Kayak tadi tuh model programmingnya gimana? Kayak Laravel kan bisa dipakai juga buat OOP gitu ya, object oriented programming gitu. Iya, Pak. Buat kelas-kelas gitu. Sama juga ya. Sama juga kan karena ada yang kan di Node.js itu banyak modul-modulnya, Pak, kayak framework-nya juga itu kayak Express, terus tadi ada Express, ada socket.io itu metode-metodenya sama aja sih, Pak, kayak OOP gitu. Cuma kalau menurut saya sih lebih singkat aja sih ini. Apa juga kemarin saya nyobanya rada lebih enak juga sih kalau untuk Node.js, untuk kayak backend terus juga cepat juga. Banyak modul-modulnya. Ada Shell.js, ada Rhapsody.js, ada Express juga. Itu metodenya sama sih, Pak, MVC juga. Kalau Express.js itu udah ngumpul semua di satu di situ. MVC juga, model view controller, view-nya di situ juga gitu atau? Kalau untuk Node.js kan, paling cuma view aja sih, Pak, kalau yang Express sih. Terus ada juga view-nya. ini, iya view, ada view-nya juga, terus ada public. Pas itu yang pernah pakai Adonis yang itu ya. Itu Node.js juga ya. Oke. Udah sih, ada yang lain enggak? Bisa. Kayaknya nggak ada yang mau nanya lagi, karena udah mau jam 5 juga, kita akhiri saja. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Mungkin mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.